Gue yakin kalian pasti pernah nonton film Annabelle. Atau bagi kalian yang belum pernah nonton, setidaknya kalian pasti pernah dengar tentang film Annabelle yang diangkat dari kisah nyata. Tapi mungkin sebagian orang nggak tahu kisah nyata di balik cerita film Annabelle itu ternyata lebih menakutkan daripada yang ada di dalam film. Meskipun dibuat berdasarkan kisah nyata, ternyata terdapat beberapa perbedaan mencolok antara film Annabelle dengan kisah aslinya. Salah satunya adalah bentuk boneka Annabelle yang dimana di dalam film tersebut terlihat sangat mengerikan, sementara boneka Annabelle yang asli terlihat lebih manis dan lebih lucu. Nah, jadi film Annabelle ini diambil dari kisah nyata yang dialami oleh seorang perawat berusia 28 tahun bernama Didra, yang juga dikenal dengan nama Donna, di mana pada tahun 1970 dia menerima boneka Raggedy Ann dari ibunya sebagai hadiah ulang tahun. Mungkin emang agak aneh ya terdengarnya kalau ada orang yang udah umur 28 tahun masih dikasih kado boneka. Tapi FYI aja, pada tahun 1970-an itu emang hampir semua anak perempuan pengen banget punya boneka Raggedy Ann sebagai hadiah. Karena emang pada zaman itu boneka ini emang lagi hits banget dan bentuknya juga emang lucu. Didra atau yang selanjutnya kita sebut aja Donna biar lebih gampang, itu merupakan seorang mahasiswa perawat yang tinggal bersama dengan teman sekamarnya di sebuah gedung apartemen. Donna yang emang sayang dengan boneka hadiah pemberian dari ibunya itu selalu membawa boneka Anne di tempat tidurnya. Awalnya nggak ada yang aneh dengan boneka Anne. Donna dan temannya merasa boneka itu ya manis-manis aja. Tapi lama-kelamaan mereka mulai menyadari, kok kayaknya ada yang aneh ya sama boneka ini. Mereka mulai tuh mendapatkan teror sedikit-sedikit dari boneka Anne. Awalnya boneka itu mulai pindah dari satu tempat ke tempat lain di atas kasurnya si Donna. Ya karena masih pindahnya di sekitar kasur, mungkin Donna dan temennya nggak merasa terlalu aneh ya. Mungkin mereka emang salah naro. Tapi lama-kelamaan bonekanya tuh pindah bukan cuma di sekitar kasur. Boneka itu bisa mulai pindah dari ruangan ke ruangan lainnya. Nah ini kan udah mulai aneh ya. Dan setiap kali si Donna mengembalikan boneka itu ke kasur, ke tempat dia biasa meletakkan si boneka itu, nanti boneka itu pasti pindah lagi. Sampai suatu hari waktu si Donna pernah lagi mau sarapan sama temennya, dia bawa si boneka Anne terus didudukin di kursi di samping dia sama temennya. Nah disitulah baru mereka ngerasain suatu hal yang cukup aneh, di mana mereka berdua sama-sama melihat tangannya boneka Anne itu bergerak sendiri. Baru dari situ mereka berpikir kalau ada sesuatu yang aneh di dalam si boneka Anne ini. Mereka ngira kalau mungkin ada roh atau entitas lain yang numpang di dalam si boneka Anne ini. Tapi karena mereka nggak begitu paham tentang hal seperti ini, mereka akhirnya menghubungi perantara yang bisa membantu mereka untuk berbicara dengan boneka itu. Ya meskipun kalau dipikir berani juga ya mereka ya. Soalnya kalau gue pribadi, gue mungkin udah buang tuh boneka. Akhirnya mereka menghubungi perantara, terus perantaranya memberitahu mereka kalau ternyata di dalam boneka Annabelle itu memang ada isiannya. Nah, boneka itu menyimpan roh dari Annabelle Higgins yang merupakan seorang gadis yang telah meninggal karena dibunuh di dekat gedung apartemen mereka ketika dia masih sangat muda. Terus kata si perantaranya lagi ya, roh Annabelle itu bilang ke dia kalau si roh Annabelle itu merasa kesepian dan roh itu merasa kedua perawat ini baik banget. Jadi dia memutuskan untuk tinggal di dalam boneka itu dan nongkrong sama mereka. Dia pengen jadi teman mereka. Sampai-sampai tuh si boneka Annabelle-nya itu juga berani nanya, boleh nggak gue jadi bagian dari rumah ini? Yang gue bingung ya kedua perawat itu langsung setuju membiarkan si Annabelle bergaul sama mereka. Soalnya kalau gue pribadi gue pasti udah ketakutan dan beneran deh itu gue buang bonekanya. Jadi sejak itu mereka nggak takut lagi tuh kalau nemuin si boneka Anne ini pindah-pindah tempat. Mereka bahkan memberikan si boneka Anne ini pakaian dan juga gelang dan memperlakukan si boneka Annabelle ini seperti ya manusia pada umumnya. Namun sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya lama-lama pasti muncul dong ya. Annabelle lama-lama menunjukkan sifat asli dia yang ternyata sama sekali nggak sama dengan apa yang dipikirkan oleh kedua perawat ini. Lama-lama hal-hal aneh mulai terjadi di sekitar boneka itu. Mulai dari mereka sering dengar suara ketukan di dalam kamar, terus suhu kamar yang jadi super dingin, sampai mereka juga mendengarkan bisikan-bisikan menyeramkan yang nggak bisa mereka jelaskan pakai kata-kata. Terus suatu hari mereka berdua kan dapat shift yang sama. Akhirnya jam kerja mereka selesai dan mereka pun pulang malam itu. Pas mereka berdua pulang, mereka ngelihat si boneka Annabelle lagi berdiri di lorong seolah-olah kayak lagi nungguin mereka. Donna sama temannya tentu aja langsung kaget. Nah, terus mereka ngambil boneka itu, terus dipencet-pencet. Padahal bahannya itu bahan lunak gitu, bahan lembek.
Terus mereka coba tuh diriin lagi. Nggak bisa dong, soalnya kan bahannya memang bahan kapas gitu kan. Sedangkan kakinya tuh kurus panjang, nggak mungkin dia bisa berdiri. Di situ sebenarnya mereka udah mulai merasa takut. Tapi entah kenapa ya, boneka itu masih nggak dibuang, masih disimpan di dalam apartemen mereka. Temennya si Donna itu kan udah punya tunangan. Terus malam itu rencananya si tunangannya itu mau nginep di apartemen mereka. Nah, dia cerita tuh ke tunangannya tentang semua yang terjadi kepada mereka gara-gara boneka Anne ini. Ya, namanya cowok kan selalu berpikir dengan logika, ya dia bilang, ya kita buang aja bonekanya. Atau bahkan kalau perlu kita bakar aja sekalian. Meskipun sebenarnya itu adalah ide yang bagus, tapi salahnya cowok ini adalah dia ngomong hal itu tepat di depan boneka Annabelle. Jadilah pas si tunangannya itu nginep, dia pun mimpi buruk, dia ngelihat si boneka Annabelle itu melayang di atas dia, terus dia turun pelan-pelan buat si cowok ini. Di dalam mimpinya, si cowok ini berusaha untuk menyingkirkan tangan Annabelle, tapi gagal. Sampai akhirnya dia pun kebangun, terus dia langsung buang boneka Annabelle itu ke ruangan lain, sambil teriak-teriak maki-maki si boneka Annabelle. Habis dia lempar boneka Annabelle, terus dia maki-maki, tiba-tiba muncul 7 bekas luka yang besar di sekujur tubuh si cowok ini. Teror boneka Annabelle nggak berhenti sampai di situ aja. Setelah malam itu, kedua perawat ini mulai mendapatkan pesan menyeramkan di sebuah kertas perkamen. Nah, perkamen itu adalah sebuah kertas yang terbuat dari kulit binatang, biasanya dari kulit domba, sapi, kambing, biri-biri, dan ya sejenisnya. Nah, yang bikin kedua perawat ini makin takut, karena mereka tuh nggak punya kertas perkamen di dalam rumah mereka. Jadi mereka mikir, apa ada orang yang nyelinap masuk ya ke apartemen mereka? Jadi orang nyelinap terus taruh kertas itu buat nakut-nakutin mereka. Sampai mereka tuh ngecek dan ngebuktiin sendiri bahwa emang nggak ada penyelinap. Jadi ya kerjaan siapa lagi kalau bukan kerjaannya si boneka Annabelle. Tapi mereka masih aja nyimpen si boneka Annabelle itu di apartemen mereka. Sampai suatu hari mereka menemukan bintik-bintik yang kelihatan seperti cairan merah di tangan dan di dada boneka itu. Baru dari situ mereka mikir ini udah nggak bisa dibiarin dan mereka tuh harus mencari bantuan. Akhirnya mereka tuh pergi ke sebuah gereja Katolik dan mereka menceritakan hal ini ke pendeta yang ada di dalam gereja itu. Tapi si pendeta malah bilang ke mereka kalau si pendeta ini punya kenalan paranormal yang mungkin aja bisa membantu masalah mereka. Disinilah muncul tokoh terkenal yaitu si Ed dan Lorraine Warren. Ed dan Lorraine Warren mendirikan New England Society for Psychic Research atau NESPR pada musim semi tahun 1952. Mereka mencari nafkah dengan membantu orang-orang yang memiliki gangguan hantu dan entitas lainnya, dan selama 40 tahun berikutnya mereka dikatakan telah menyelidiki lebih dari 10.000 dugaan adanya hantu dan kerasukan setan. Mereka emang udah sangat terkenal sekali, dan pada tahun 1970 dan 1980-an itu, setiap kali ada masalah yang berbau-bau gaib, pasti mereka yang bakal dikontak. Jadi si pendeta memperkenalkan kedua perawat itu ke pasangan Ed dan Lorraine Warren. Nah, akhirnya si Ed dan Lorraine ini mewawancarai kedua mahasiswa perawat itu untuk melihat apakah mereka bisa membantu masalah ini atau tidak. Setelah dengar cerita dari kedua mahasiswa itu, pasangan Ed dan Lorraine terkejut banget karena mereka dengar bahwa kedua perawat ini memperlakukan Annabelle seperti manusia sungguhan. Padahal mereka tuh tahu banget apa yang sebenarnya mengisi boneka Annabelle itu. Tuhan tidak mengizinkan roh seorang anak masuk ke dalam boneka. Ini adalah iblis yang menyamar sebagai anak kecil untuk menciptakan simpati kepada kedua perawat ini. Dan berhubung Ed Warren merupakan satu-satunya orang di gereja Katolik yang memiliki izin untuk melakukan pengusiran setan, Ed dan Lorraine akhirnya memutuskan untuk melakukan pengusiran setan dari boneka itu. Singkat cerita, akhirnya dilaksanakan tuh ritual pembersihan dan pemberkatan, mulai dari rumah, kedua perawat itu, sampai tunangannya juga dibersihkan dan diberkati. Tapi sayangnya, kalau menurut si Ed, roh jahat yang ada di dalam boneka Annabelle itu terlalu kuat. Jadi dia minta izin ke si Donna untuk membawa pulang boneka Annabelle ke tempat dia dan mengurung boneka Annabelle itu di dalam museum gaib milik si Ed Warren. Nah, untungnya si Donna ini mengizinkan Ed dan Lorraine untuk membawa boneka Annabelle ke tempat mereka. Lalu pulanglah si Ed dan Lorraine menggunakan mobil mereka. Tapi dalam perjalanan, kayaknya si boneka Annabelle ini ngamuk. Sampai-sampai mobil mereka tuh mogok berkali-kali di jalan. Akhirnya Ed dan Lorraine memutuskan untuk menyiram boneka Annabelle dengan air suci. Baru deh dari situ mereka akhirnya bisa melanjutkan perjalanan pulang sampai ke rumah dengan selamat. Tapi ternyata di rumahnya si Ed, boneka Annabelle ini masih bertingkah juga. Kata si Ed, dia pernah ngelihat boneka Annabelle melayang di samping meja kerjanya,
Jadi akhirnya si Ed memutuskan untuk menyimpan boneka Annabelle di bagian terpisah dari rumah mereka. Bahkan nggak cuma sampai di situ aja. Suatu hari pendeta yang tadi ngenalin si Ed Loren ke kedua perawat itu ngajak mereka jalan-jalan naik mobil barunya dia. Tapi habis itu si pendeta minta izin buat ngeliat boneka Annabelle. Nah ya udah akhirnya si Ed sama Loren ngizinin kan si pendeta itu untuk ngeliat boneka Annabelle. Nggak tahu kenapa tiba-tiba habis si pendeta ngeliat boneka itu, dia ambil boneka itu terus dilempar sambil dia berkata kayak gini. Tuhan lebih kuat dari iblis. Gilanya, pas pendeta itu pulang, dia akhirnya mengalami sebuah kecelakaan berat yang membuat dia mengalami luka-luka parah. Jadi si pendeta mengalami tabrakan dengan sebuah truk tractor, sampai sebagian mobilnya itu masuk ke dalam roda tractor tersebut. Tapi untungnya si pendeta itu masih berhasil selamat ya. Dan akhirnya kan si pendeta masuk rumah sakit. Pas ditanya, kenapa kok bisa mengalami kecelakaan? Si pendeta tuh cerita kalau terakhir yang dia ingat sebelum kecelakaan itu terjadi adalah dia ngeliat sosoknya si Annabelle. Sejak kejadian itu, akhirnya si Ed dan Loren menyimpan boneka Annabelle di dalam sebuah ruangan kaca, terus dikunci, terus dibacain mantra-mantra supaya roh jahatnya tetap terkunci di dalam ruangan itu bersama boneka Annabelle. Dan seminggu sekali, Ed dan Loren bakal melakukan ritual pembersihan dan juga pemberkatan ke semua benda-benda terkutuk yang ada di dalam museum gaib milik mereka. Ada satu kisah menyeramkan lagi yang terjadi ketika sekelompok mahasiswa mengunjungi museumnya si Ed Loren. Salah satu dari mahasiswa itu mengejek boneka Annabelle, terus dia nantang boneka Annabelle untuk menebas lehernya dia. Dengar itu kesel dong si Ed. Akhirnya si Ed dan Loren mengusir mahasiswa itu sama pacarnya, dan mahasiswa itu sama pacarnya akhirnya pergi dengan sepeda motor mereka. Kabarnya, kurang dari 3 jam kemudian mahasiswa itu meninggal dunia karena menurut pengakuan pacarnya, pria itu kan menertawakan Annabelle di sepanjang perjalanan mereka. Terus gak lama kemudian, dia nabrak pohon, dan akhirnya dia tewas seketika. Untung si pacarnya berhasil selamat, tapi dia harus mendapatkan perawatan di rumah sakit selama setahun. Jadi kisah ini emang diceritain oleh si pacarnya cowok yang tewas tadi. Meskipun Ed dan Lorraine Warren akhirnya meninggal pada tahun 2006, warisan mereka akhirnya diteruskan oleh putri mereka yang bernama Judy, dan juga suaminya yang bernama Tony Spera. Si Tony Spera ini emang udah dianggap sama si Ed Warren sebagai anak didik demonologinya, sehingga si Ed Warren mempercayakan Tony Spera untuk melanjutkan pekerjaannya, termasuk juga merawat artefak-artefak gaib dia. Jadi sampai sekarang, museum gaibnya si Ed Loren masih ada, lengkap dengan semua isinya, termasuk boneka Annabelle dan juga benda-benda terkutuk lainnya. So guys, sekian dulu video hari ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa lagi.